ragu-ragu. Ini lawan yang baik, tapi kadang-kadang juga jadinya tidak baik. Bisa baik, bisa tidak baik. Baik dalam arti gara-gara ragu ini kita berkembang. Semakin nyari kebenaran yang lebih, keyakinan yang lebih. Tapi kadang-kadang juga gara-gara ragu terus kita mandek. Nah, banyak di antara kita yang ragu terus mandek. Ini bukan perilaku ilmiah kalau bahasanya Charles Peirce. Harusnya setelah keraguan, kamu nyari yang lebih benar, lebih meyakinkan. Kalau dalam dunia filsafat ilmu, ada asumsi bahwa manusia itu punya satu fitrah namanya curiosity. Rasa ingin tahu. Harusnya manusia itu dengan akalnya, dia selalu mengejar kebenaran, dia selalu ingin tahu. Dia selalu meragukan sesuatu, sampai ke yang paling dasar kayak René Descartes itu. Sampai mentok ke hal yang tidak bisa diragukan lagi. Harusnya begitu. Cuma memang dalam praktek sehari-hari kita sering dibuat terlena oleh pembiasaan-pembiasaan. Anak kecil itu coba dilihat ya, yang akalnya baru tumbuh, ngomongnya baru bisa, itu kan pasti cerewet. Apa aja ditanyakan. Apa ini? Apa itu? Itu kok gitu? Ini kok gini terus gitu. Cuma mungkin karena ibu jengkel, harus jawab satu-satu. Kan terus anak ini terus dipis, alah cerewet, habis biasanya ngono, alah ndak usah banyak tanya, alah lama-lama yo mati dia daya tanyanya. Mungkin korbannya termasuk kalian. Jadi rasa curiosity-nya mati. Kalau daya ingin tahunya mati, berat kamu jadi ilmuwan. Karena melihat apapun kamu anggap biasa. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Padahal harusnya ilmuwan itu dia selalu ingin tahu, lah kok begitu, lah kok begini. Kenapa Jogja itu kok bulan-bulan ini rame? Karena liburan. Apa orang-orang itu kalau liburan itu duitnya mesti banyak? Apa-apa ditanyain terus. Itu curiosity. Selalu ingin tanya. Itu nama lain dari dot. Dengan bekal ini pengetahuanmu bertambah terus. Tapi kalau kamu menerima saja apa adanya, ya sudah. Padahal kamu cermati sekelilingmu ini. Di masjid ini aja banyak loh yang bisa kamu tanyakan. Apa ya harus begitu? Misalnya kipas angin, apa ya harus sebanyak itu? Kenapa yang sini nyala, sana ndak? Apa yang sana nggak butuh kipas angin, sini yang butuh? Terus kenapa kok yang perempuan di sana ditaruh di kiri, yang laki-laki di kanan? Ada ideologinya apa kebetulan tadi? Atau lo itu kan banyak yang bisa kamu analisis. Gitu loh. Kenapa kok ini ndak ada yang pakai kopiah padahal katanya ngaji? Apa manut ustadznya? Apa memang ijtihadnya sendiri? Apa ya, itu banyak yang bisa kamu tanyakan. Cuma kan bagi kamu, ala wis biasa ngono, kan mesti gitu. Alas biasanya gitu Pak, selesai. Ndak jadi ilmuwan kamu, apalagi filosof. Ya, ilmuwan aja ndak kan, di atasnya ilmuwan itu filosof. Di atasnya filosof itu stres. Puyeng kamu. Oke. Makanya dotlah, ragukanlah, banyaklah tanya. Untuk latihan jadi filosof, tanyalah sering-sering. Ya meskipun kalau kamu agak sungkan sama temanmu, ya tanyanya dipendem, ditulis sendiri, didiskusikan sendiri dengan dirinya sendiri. Ya meskipun tanpa harus ketawa-ketawa sendiri. Nanti temanmu kasihan, dianggapnya kamu kena. Jadi caranya begitu, ragukan, kamu akan ketemu kebenaran yang baru. Kalau kamu terima saja apa adanya, ya enggak. Apa enggak boleh Pak, kayak hari ini kan kamu sedang digelisahkan oleh gempuran hoak yang luar biasa. Terima aja hoak-hoak itu, sampai hoek-hoek kamu enggak apa-apa. Tapi kejar kebenarannya. Apa iya kayak yang ditulis ini? Apa iya kayak yang disebarkan ini? Kejar itu. Jangan
Alah ini hoak, selesai, buang aja. Kan semangatmu begitu hari ini. Ya memang kamu tidak punya bakat ilmuwan. Kalau kamu punya bakat saintis, filosof, kamu tidak diem aja. Ini fitnah enggak sih? Ini serius enggak sih? Kamu kejar. Itu dari dot menuju kenapa? Karena keraguan itu enggak nyaman di dalam. Kalau keyakinan bikin kamu tentram. Jadi keraguan itu kan bikin kamu tidak bisa tidur. Tapi keyakinan bikin kamu nyaman. Begitu kamu tidak nyaman, kan carilah kenyamanan. Jangan dibiarkan ketidaknyamananmu menguasai. Cirinya dua, feeling and behavior. Rasanya sama manifestasinya dalam perilaku. Itu kelihatan. Behavior itu mungkin gaya ngomongnya, perilakunya sehari-hari. Kalau feeling itu ya rasa nyamannya. Tahu, ilmu itu kan rasanya nyaman luar biasa. Alhamdulillah kemarin tidak ngerti, sekarang ngerti. Itu nyaman kan, enak. Tapi nggak paham, itu stres. Iki bacaan maksudnya apa toh ya, tak bolan baleni masih aja bulet. Sudah sholat tahajud 10 dibaca lagi masih tidak paham. Itu kan susah, kamu tidak nyaman, tidak paham, itu tidak enak. Makanya para ilmuwan zaman dulu ada istilah namanya momen eureka, momen ketika ketemu ini. Itu dasarnya kayak orang ekstase. Dari tidak paham jadi paham itu. Itu makanya ilmu itu enaknya luar biasa. Sehingga kan ada cerita banyak ulama muslim itu yang tidak nikah. Kenapa? Dia asik sama ilmunya. Mendapat pengetahuan satu-satu itu dia merasa nyaman dengan itu sehingga lupa bahwa ada yang lebih enak, yaitu nikah. Ya, mereka tidak ngertinya baru ilmu. Ya, kan banyak ceritanya para ulama yang seperti As-Suyuti itu kan tidak nikah, karyanya ratusan tapi beliau tidak nikah karena dia merasakan nikmatnya ilmu. Nah, makanya keraguan melawan keyakinan. Yakin itu enak. Kamu yang gelisah, meskipun kamu ada di ranah yang benar, dengan mereka yang yakin, padahal dia ada di ranah yang salah, hidupnya lebih tentram yang yakin ini. Misalnya kamu sebutlah aliran sesat. Yang kamu sebut aliran sesat itu, orang ini kalau dia yakin 100% dengan kesesatannya, dia tentram. Bahkan mati juga tidak apa-apa, syahid. Kan sampai begitu. Dia tidak gelisah. Tapi kamu dengan keyakinanmu yang masih maju mundur, padahal kamu ada mungkin di wilayah yang bagus, kamu gelisah terus. Kenapa? Keyakinanmu kurang mantap dengan kebenaranmu sendiri. Jadi kejarlah keyakinan. Kalau katanya Charles Peirce ya, cirinya dua. Coba cek feelingmu sama behaviormu. Beda orang yang gelisah dengan orang yang sudah yakin. Gelisah itu antara lain cirinya kamu nyari salahnya orang lain untuk meyakinkan bahwa dirimu yang benar, itu antara lain. Kamu bingung terus-terusan. Ketika nyari bukti kebenaranmu sendiri mentok, antara lain kamu cari bukti salahnya yang lain. Nah, itu termasuk jenis behavior. Dan saya lihat hari ini banyak umat Islam yang ada di wilayah kegelisahan ini. Cuma tidak bergerak di situ terus. Kerasan sekali dengan kegelisahannya. Tidak selesai-selesai. Tidak sampai di muara yang namanya yakin. Mantap. Oke. Mau bikin negara Islam, tapi kok apa harus negara Islam ya? Apa nggak bagus Pancasila aja? Pancasila kan mengakomodir Islam. Tapi kalau Pancasila aja, Pancasila itu tidak syariat deh. Kalau tidak syariat, kamu kan bingung terus di antara dua ini. Gelisah, tidak tegas. Dari sisi psikologis tidak kondusif. Akhirnya jadi sensitif, gampang tersinggung, ngamuan. Nah, itu yang terjadi dengan kita hari ini. Kita kurang mantep. Kita terlalu lama membiarkan diri berada di wilayah keraguan. Saatnya kamu gerak menuju keyakinan. Biar stabil. Oke. Kan ada kan kadang-kadang kamu membiarkan masalah terus-terusan.
Pak, saya ini harusnya punya pacar apa enggak punya pacar ya Pak? Terus kamu nyari referensi, ngajak diskusi siapa saja, enggak selesai, cuma mikir ini aja. Padahal tinggal kamu putuskan ya apa enggak, kan gitu aja. Tapi kan waktumu habis untuk ini, enggak selesai. Coba kamu jawab, harus Pak. Ya kalau harus sama siapa? Enggak tahu Pak, ya sudah. Ya kan gitu. Lebih kondusif untuk hidupmu. Terus, ya kalau dot itu ada genuine dot, ada artificial dot. Genuine dot itu keraguan yang lahir dari dirimu sendiri. Memang kegelisahanmu. Tapi kalau artificial itu sebenarnya kamu tidak gelisah-gelisah amat. Bukan problemmu. Tidak terlalu menyangkut dimensi eksistensial kehidupanmu. Banyak kan isu-isu yang kamu terpaksa harus membahas itu karena tren. Padahal itu bukan masalahmu. Itu namanya artificial dot. Tidak ada hubungannya sama kamu. Misalnya kamu diskusi, gimana ya, kok Ahok itu ngatur Jakartanya kayak gitu ya. Misalnya, kamu orang mana? Mojokerto. Nah kok kamu gelisah? Ya jauh, bukan kegelisahanmu sebenarnya. Itu kegelisahan orang lain yang kamu adopsi. Itu namanya artificial dot. Nggak ada hubungannya sama kamu. Orang Amerika itu loh, kenapa kok milih Donald Trump ya? Harusnya kan jangan dipilih yang satu. Yo harusnya begitu, demokrasi kan siapa saja. Yo nggak bisa, terus kamu gegeran. Padahal itu artificial dot, tidak eksistensial dalam hidupmu. Ya disambung-sambungkan ada sama hidupmu tapi jauh. Kita hari ini banyak yang membahas artificial dot, bukan genuine dot. Itu yang bikin kita sering gagal fokus atau salah fokus. Lagi seru-serunya bahas demo, kamu bahas jaket, bahas payung, bahas sandal. Ya kan? Loh itu kan tidak jelas. Negara genting gara-gara terorisme kamu bahas om tolelot om. Iya. Loh ada kegelisahan apa tuh dengan tolelot? Tapi bisa booming. Ya kan? Loh itu artificial dot namanya. Wong ini sedang ada ancaman teroris akhir tahun yang malah bahas belebis. Jadi tidak eksistensial, ada yang lebih eksis. Itu namanya artificial dot. Usahakan dalam hidup kita lebih concern dengan yang genuine dot kita. Ya apa tidak boleh artificial dot? Ya boleh saja. Cuma kalau itu kehilangan genuine dot, jangan-jangan kita kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Hanya untuk bahas jaketnya Pak Jokowi ki merek opo ya. Sandalnya itu harganya berapa ya, kan selalu begitu. Oke, jadi itu keraguan vs keyakinan.